nggak apa-apa sih kalau misalkan harus ada berapa nyawa lagi yang hilang. Oh, Saya lebih baik nggak ada sepak bola. oh ada. Kalau harus ada lagi nyawa, karena nggak ada satu nyawa juga nggak sebanding sama kemenangan sepak bola. Gitu. Karena yang meninggal itu kan salah seorang supporter ya. Misalkan nanti juga hashtagnya hilang. Kayak sekarang kan lagi hangat nih dibicarakan, banyak yang sholat goib, apa segala macem. Masih hangat, lama kelamaan kan Ya, stadion ramai lagi, yang bersorak ada lagi, tapi yang melahirkannya ibunya akan selamanya benci sama sepak bola, udah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Hari ini Kuningan Mas secara khusus podcast dan wawancara dengan supporter bola gitu. Mungkin ini segmen pertama ya tentang bola. Biasanya kita politik, inspirasi dan lain-lain. Ini juga sebagai bentuk kita apa ya? Respect dan solidaritas serta doa kita untuk Aremania. ya, untuk korban-korban yang meninggal di Stadion Kanjuruhan Arema Malang. Nah, hari ini saya dengan salah satu supporter Kuningan atau yang tergabung di aliansi supporter Kuningan ya Kang. Ada Kang Ari, sekarang Kang Ari ya. Alhamdulillah. Kemarin baru saja Kang Ari ini ya ikut apa namanya sholat goib dan doa bersama di Polres ya. Iya. Ya. Gimana kemarin tuh? Gimana aja berarti? Ari? Ya kemarin tuh acaranya kan dimulai jam pas sholat isya ya. Iya. Sholat isya berjamaah, disambung dengan sholat goib, diimami sama Pak Cecep kalau nggak salah. Cep ya, dari Polres Dari ya. Polres ya. Terus sambutan, doa bersama, lanjut makan-makan. Lanjut makan-makan. Makan-makan, udah makan-makan ya acaranya bebas. Ngobrol-ngobrol lah ya mungkin. Iya, ngobrol-ngobrol ya saling sapa lah sama supporter yang lain. Supporter. Berarti kemarin tuh dari mana aja nih? Kang Ari kan dari The Jack Kuningan ya? Di Jackmania Kuningan. The Jack Mania Kuningan, terus ada dari mana aja? Dari Oren Kuningan Pasundan, Jack Brother Kuningan, dari Bobotoh Kuningan, Viking District, Ya. sama Pesik, dari itu apa? HCT, Horse ya. iya HCT, Aremania Kuningan, Ada ya semua ya. ada. Ikut inilah Ya, ikut berduka. semua lah ikut berduka karena kejadian kemarin itu. Nah, Ari, tapi saya pengen pengen flashback lah mungkin dunia bola secara umum di nasional terutama ya. Kita kan 2 tahunan terakhir sebenarnya baru aja libur Iya, karena COVID. karena COVID ya. Tuh. Terus sekarang tuh sebenarnya kan momentumnya lagi bagus ya. Ari ya. Kita lokalan lah, Pesik Kuningan kemarin baru aja lolos Seri 1 ya karena masuk 4 besar. Terus Timnas lagi lagi bagus. bagus ya di bawah Sintayong gitu. Tapi kabar bagus itu juga dibarengin dengan rentetan ya Pesik kemarin ada Iya, sempat ribut-ribut kan insiden pelemparan batu dan lain-lain. Terus sekarang di Arema juga kita terus berduka, tapi ini juga kabar buruk untuk dunia sepak bola secara umum gitu. Iya, dunia lah. Dunia. Udah masuknya dunia ini karena ya seluruh dunia gitu. Bahkan La Liga juga sempat ini ada aksi silent 1 menit itu ya. Iya. Mau pertandingannya. Gimana Kang Ari melihat itu? Ya miris aja gitu melihat kejadian kemarin karena banyak korban dan ya mungkin kalau misalkan saya dari sana juga tragis lah. Iya. Sedih ya gimana lagi udah
harusnya takdir lah. Intinya kita yang meninggal itu semua kan kembali lagi ya takdir gitu. Kalau menginginkan, kalau tahu dia mau pada meninggal kan nggak mungkin ke stadion juga. Itu. Apalagi kejadiannya kan pasca pertandingan ya itu. Iya, pas kekalahan mungkin ya emosi lah. Itu. Nah, ini berarti terlepas dari kronologis yang mungkin Om Ari juga banyak bocorannya dari teman-teman Arema dari apa. Oh ya, kita juga disclaimer, kita juga ngundang dari elemen supporter Kuningan yang lain, Mas Ari sebenarnya ya. Ada dari Arema, dari Viking juga, dari Persebaya sempat komunikasi lah. Iya. Cuman yang lain belum ketemu waktunya, jadi kita ngobrol sama Mas Ari. Nah di luar itu Mas Ari, kita kan kadang-kadang yang jarang ke stadion untuk apa ya? Untuk ngedukung tim dengan skala besar ya. Iya. Mungkin kalau Persik besar di Kuningan, tapi kalau misalkan secara supporter kan nggak yang sampai puluhan ribu mungkin ya. Iya. Untuk stadion ya, karena stadionnya juga kecil. Kapasitasnya juga cuma 10.000 kalau nggak salah Iya, 10.000. di Masud itu kan. Nah, Mas Ari berarti kan mungkin pernah juga kan ke stadion dengan puluhan ribu Iya, penonton. sering. Emang situasinya tuh apa ya? Perasaan kitanya tuh gimana sih kalau di lapangan gitu kan? Ya atmosfernya beda, Atmosfernya tetap beda karena ya kalau pertama saya ingat waktu ke stadion itu tahun 2011 Nonton apa dulu? nonton Persija lawan Mitra Kukar kalau nggak salah. Itu atmosfernya emang pas pertama masuk GBK merinding, Rendeng ya? merinding karena baru lihat orang hampir 80.000 waktu itu sebelum GBK renov, masih besar kapasitasnya dan itu juga nggak full sih, cuman udah merinding gitu karena banyak suara, satu suara lah kalau di GBK. Enak tuh, suaranya beda, jadi setiap stadion itu punya Aura masing-masing. iya gitu. Aura mistis masing-masing. Dan itu ini ya, kalau masa sebanyak itu emang ada kerentanan itu ya, emosinya ke bawah semua. Iya, waktu zaman dulu saya juga 2011 di Jack belum banyak yang paham ya kayak sekarang kan udah pada dewasa ya. Dulu masih mau ada lempar-lemparan ke lapangan gitu. Waktu itu kebetulan juga sempat banyak yang turun ke lapangan pas saya waktu 2011 itu karena Persija gagal runner up Gagal waktu itu ya. gara-gara kalah sama Menang sih waktu itu main menang, tapi Aremanya ngebantai lawannya lebih gede. lebih gede gitu. Jadi gagal runner up, ya sebagian supporter turun. Banyak yang dulu kan masih banyak belum zaman Android Oh, belum gitu. Jadi masih jarang yang video lah gitu. Iya. Kayak yang sekarang. ke stadion juga masih ada yang pakai sendal. Oh, kalau sekarang ada nggak boleh? Kalau sekarang ada ya masih boleh sih bebas. Sebenarnya cuman udah Kesadaran inilah ya. ya sepatu. Dan itu tuh kan berarti kalau kayak gitu tuh nggak di apa ya? Nggak di komando kan sebenarnya biasanya tuh emang nalurinya pengen atmosfer ikut tarurun gitu kan. Maksudnya kemarin pas di Jakarta dulu gitu, seperasaan Om Ari gitu. Enggak, emang kalau yang mau turun ya ngelihat yang naik-naik, ngelihat yang balik lagi gitu. Cuman kan kalau saya dulu kan di kawal ya maksudnya dididiknya sama Bang Pitak orang Cirebon. Kuningan naik, Kuningan udah pulang ayo. Ya udah pada naik lagi. Akhirnya gitu turun pun cuma sebatas nyabut banner kita aja. Yang lain yang pada ke tengah kemana. Emang ya mungkin meluapkan kekecewaan ya karena kekalahan. Cuman gagal runner up di situ di pertandingan sih menang. Gitu. Yang nggak menutup kemungkinan supporter lain juga kalau kalah dari rival ya Kandang gitu ya. ya gitulah. Karena kan Arema kemarin juga kalau bahas lagi balik lagi ke Arema ya sudah kalah dari Persib, dari Persija di kandang. Nah pas lawan Persebaya saya nggak nonton sih, cuman katanya di menit-menit akhir sudah 2-2 jadi 3-2 gitu. Saya nggak nonton pertandingannya, cuman
dapat kabar ya banyak lah Iya. teman-teman saya Banyak status koneksi di lah ya. Aremania gitu. Dan di handphone saya yang bikin status berangkat masih bernyawa, pulang udah Ada juga teman. ada di kontak saya. Berapa orang? Ya, hampir tuh 3 orang yang ya saya juga belum tahu pastinya ya karena keluarganya ya 3 mau udah fix gitu. Orang Kuningan? Orang Malang. Orang Malangnya langsung ya. Ya kan saya sering ke Malang, Malang sering ke Jakarta jadi ya itu banyak kontak-kontak. Jadi setiap away juga kan disiapin pilanya gitu sama Karena emang sesama supporter yang udah dewasa mah biasanya malah saling ini ya, saling respectnya itu memperlihatkan lah gitu. iya karena kan kita juga kalau away itu kan namanya bertamu Iya. kandang jadi silaturahmi lah. Kalau dari segi positifnya bola itu kan silaturahminya bagus, koneksinya jadi luar kota antar provinsi juga. Saya di Samarinda di mana-mana jadi ada temen gitu. Cuman emang kadang akar rumputnya mungkin ya yang enggak Kalau rivalitas itu yang nggak beres-beresnya ya rumput ya. akar rumput dan yang nggak tahu apa-apa kebanyakan. Enggak tahu apa-apa justru ya. Justru yang nggak tahu apa-apa, yang kemarin aja kejadian yang di Cirebon, kalau pandangan saya yang taunya sedikit, yang ngegorengnya banyak gitu. Ngegoreng jadi masalah ini semakin panas. Gitu. Kalaupun kemarin pas semifinal yang sama Majalengka Jadi dijadiin orang-orang Kuningan yang nggak tahu bola pun ya jadi bakal ikut ke Cirebon kalau menurut saya gitu karena nggak terima juga pasti ikut-ikut. gitu karena masalahnya awalnya kan kecil ya Cirebon Kuningan itu waktu tahun 2019 ya, waktu nggak tahu juga. iya katanya saya taunya jadi Jack Cirebon itu saya lagi nonton Persija di Jakarta rusuh katanya pagi-pagi Iya. waktu Carpe Day itu Itu padahal lagi laga persahabatan. iya laga persahabatan boleh ngerokok nggak Boleh. Oh ya. sambung lagi Sambil rokok sambil ngopi juga nggak apa-apa. iya laga persahabatan kan saya taunya dari Jack Cirebon yang ikut PSGJ gitu Kalau Mari mah di Jack Kuningan tapi ikut pendukung Persik. Persik saya Persik banget lah ultras Persik Tapi Mari kalau dari segi sepak bola pada umumnya berarti ya. Berarti kan supporter itu termasuk yang ultras banget ya. ya Jadi dua sisi ya. Satu sisi kan emang kadang tim itu perlu ditekan. Setuju nggak begitu gitu maksudnya? Ya emang keberadaan supporter itu selain mendukung juga untuk menekan. Maksud menekan tuh kalau performanya lagi nggak bagus kita harus. nah kembali lagi kalau itu tergantung pandangan setiap supporter ya kalau dari saya pribadi atau anak-anak ultras jadi nggak mau ngebebanin pelatih dan pemain kalaupun dia lagi main jelek ya saya cuma bisa kami gitu menyemangati dengan ya agak membakar lah membakar semangat gitu bukan maksudnya bukan kayak ayo dong menang gitu dengan ya yel yang membangun semangat pemain gitu karena kalau pelatih main dengan beban jadi ditekan ya nggak bisa tidur juga kan pelatih pemain kasihan mereka di lapangan juga udah berjuang kok gitu Atau mungkin ke manajemen gitu atau apa. nah kalau manajemen boleh kita apa maksudnya kak ada yang demo ya silahkan manajemen sama ya karena kan tim itu kadang bermasalahnya dengan gaji Iya. kalau main gak semangat kan kayak gajinya kurang atau tunjangan atau apalah saya sih nggak ngerti sih ke manajemen bukan ranah saya gitu ya itu supporter atas lah Supporter. ya Ya, tapi ya wajar juga ya karena kan pemain bola juga ya manusia pada Manusia, umumnya kan iya. justru dia
memilih untuk nggak bekerja yang lain gitu kan, Betul. untuk melatih fisik dan fisik, waktu dan ininya di sepak bola. Ibaratnya sepak bola juga kan bertaruh nyawa juga. Iya. Karena ada kejadian kan sering kiper yang meninggal Iya, iya, gitu iya. kan. Banyak lah. Terus ada yang patah tulang. Apalagi kalau ya banyak lah yang sampai di ring jantung dan itu kan. Kalau pemain luar negeri seneng apa? Ada Liga Inggris atau Liga Kalau klub sih saya AC Milan. Sembilan ya? Kalau pemain ya saya mah AC Milan aja udah. Aja. Kan waktu itu kan sempat juga waktu siapa Aguero sama si Erikson gitu kan sampai di ring gitu kan. Gara-gara apa ya? Iya. Sepak bola. Ya itu kan sebagian dari resiko kerjaan gitu. Tetap semua juga mau gaji gede kerjaan mah ada resikonya kan. Nah, tapi pasca kejadian ini Om Ari, ya walaupun kita juga tentu berharap ada penyelidikan yang ini ya komprehensif dan perbaikan gitu. Iya. Tapi sebagai pecinta sepak bola nih Om Ari, diapain dulu baik-baiknya gitu. Sekarang kan udah ditunda ya sama presiden Iya. di pending lah. Harus ditunda sih sebenarnya kalau menurut saya, karena nggak baik juga kan kalau masih ada bola, sedangkan Arema itu bukan 1-2 orang yang meninggal. Ya, 125 Duka lah, duka dalam banget untuk sepak bola Indonesia. Ya kalau misalkan langsung ada bola kan di stadion sorak-sorai lagi. Gitu untuk hargai dulu. Berapa lama minimal maksimalnya gitu menurut? Ya kalau bisa sih jangan lama-lama juga. Tahun atau kurang? Nggak usah lah kalau sampai setahun. Ya mudah-mudahan nggak lama lah. Mudah-mudahan. Karena kan mengganggu juga yang lain gitu. Tim ada yang lagi bagus, ada yang lagi Berbenah ya. iya yang supporter udah dewasa juga banyak kok, kayak Sleman. Itu udah rapi-rapi lah. Ibaratnya di stadionnya Panpel, Korlap sama kepolisian bersatu gitu. Saling koordinasi lah. Jadi kejadian gini tuh bisa diminimalisir. Banyak kok udah banyak ini, cuman kan ya kemarin insiden gitu kan. Insiden yang nggak Berarti semua orang mau lah. Sebagai pribadi ya, bukan karena insiden ya. Sebagai pecinta sepak bola mah pengennya liga ini berlanjut dulu ya. Liga ini berlanjut nanti lagi. Walaupun 2 bulan atau kan sekarang resminya ditunda 2 minggu. Iya, itu dari LIB-nya ya. Dari Presidennya LIB-nya. kan belum ngasih. Tapi nggak tahu kalau presiden ngasih lebih ya kita nggak tahu. PSSI kan ada federasinya. Ataupun kalau dihukum FIFA ya apa boleh buat. Gitu. Nah itu, kalau dihukum pipa itu nantinya imbasnya sampai mana kira-kira? Sampai ke timnas kalau sampai FIFA udah turun tangan. Gitu. Nggak bisa laga internasional gitu. Iya. Bisa sampai ke sana kalau ya kan, karena kan standar FIFA nggak boleh ada gas air mata di stadion, pihak pengamanan. Tapi undang-undang Indonesia, Undang-undang ke pengendalian massa ya. iya Masuk, ya. ada. Jadi berbenturan gitu, tapi ya tetap balik lagi ke kitanya, kita mau ikut aturan mana gitu. Kalau aturan FIFA ya begitu. Pandangan dari FIFA nggak boleh ada gas air mata di dalam. Stadion mungkin masuknya walaupun terbuka atasnya kan indoor mungkin ya. Iya, tetap indoor kan, kalau masuk juga kan, masuk ruangan juga. Kalau mau masuk stadion tuh. Sebenarnya sih pengen nanya-nanya soal bukan nanya-nanya ya, apa namanya? Mungkin dapat cerita soal kemarin di Arema, cuman kurang ini ya. Kalau terlalu dalam, apalagi kan Saya kurang tahu juga sih gitu. ya. Nanti mungkin kita Mending, bisa ya. ngobrol sama yang Aremanianya aja langsung. Tapi Om Ari, ini satu lagi nih Om Ari. Berarti kan LIB kalau misalkan keganggu ya, Ya. Liga 2, Liga 3-nya ada bocorannya kira-kira keganggu nggak?
Tapi kalau yang Liga 1 usia ada usianya gitu, golongan usia masih berjalan. Masih berjalan. Berarti kemungkinan liga lain nggak terganggu. Ya ada kemungkinan nggak baik, ya masih berjalan lah Liga 3, Liga 2. Kalau misalkan ini mah buruknya ya, walaupun kita juga nggak mau kan, karena di sepak bola itu banyak orang yang terlibat, banyak orang yang nyari duit di situ lah Iya. ibaratnya. Misalkan sanksi FIFA-nya ternyata lumayan berat nih. Walaupun kemarin Indonesia kan baru main yang 14-0 tuh sama apa ya? Persahabatan, masih bisa sekarang kan karena belum ada keputusan. Iya. Nantinya kalau misalkan liga utamanya nggak ada, cuma ada Liga 2, Liga 3 misal ini ya, ya kemana juga, nggak ada ini juga ya. Nggak ada pembinaan yang Iya. nggak ada Jadi panggung ya utamanya ya. nggak apa-apa sih kalau misalkan harus ada berapa nyawa lagi yang hilang. Oh, Saya lebih baik nggak ada sepak bola. kalau ada. Kalau harus ada lagi nyawa, karena nggak ada satu nyawa juga nggak sebanding sama kemenangan sepak bola. Gitu. Karena yang meninggal itu kan salah seorang supporter ya. Misalkan nanti juga hashtagnya hilang. Kayak sekarang kan lagi hangat nih dibicarakan, banyak yang sholat goib apa segala macem, masih hangat. Lama kelamaan kan Ya, stadion ramai lagi, yang bersorak ada lagi, tapi yang melahirkannya ibunya akan selamanya benci sama sepak bola, udah pasti itu. iya, keluarganya lah ya. Keluarganya. Mungkin yang misalkan banyak denger di media, terutama yang udah naik ya, yang kita bisa inilah, bisa yang infonya bisa terkonfirmasi. Ada yang bawa keluarga, bapaknya yang meninggal karena pindah-pindahin keluarga, gitu kan. Ada yang banyak lah. Dan itu mungkin keluarganya bakal trauma berat ya. Trauma berat dan ya akan benci sepak bola lah kalau menurut saya, karena melihat stadion pun ya bakal teringat. Karena kan dia pergi cuman mau nonton bola gitu. Ibaratnya kenapa sampai sebahaya itu nonton bola. Karena secara umum sekarang itu sepak bola kan udah jadi industri yang apa ya, yang bisa ditonton keluarga, bisa udah mulai menyentuh banyak Ya udah, segmen usia lah ya. karena kan di kami ya di Jack gitu ada salah seorang pendiri namanya Bunda Temi udah menggaungkan tribun tanpa asap. Tribun dapat. Flare-flare itu nggak boleh berarti. Flare, rokok, korek udah disita semua kalau The Jack di Jakarta main Persija home gitu di Bekasi atau dimanapun, rokok sama korek udah kesita pasti. Karena banyak anak-anak itu ya. Iya, iya itu kan gaungan dari Bunda Temi gitu. Jadi pengen stadion tuh ramah untuk semua kalangan gitu. Dan kita dorong gitulah ya. Iya, saya juga dukung sih walaupun saya perokok berat. Agak susah ya. Agak susah juga di stadion. Ya bisa 90 menit lah. Iya, cuman kalau 9 menit saya paksain untuk tidak merokok. Karena emang mengganggu, asap pemain juga kan menghirup gitu kan. Yang rokok ribuan gitu, bahkan puluhan ribu. Kalau misalkan sambil rokok. Setengahnya ada ngerokok ya. Karena player juga kadang rokok juga masih ada yang masuk sih. Walaupun udah dirazia juga ada yang naruh di selempak, gimana lah pokoknya. Udah adik banget. Om, ini kalau kemarin berarti waktu sama kepolisian banyak ngobrol juga soal supporter Banyak. sama teman-teman yang lain. Sama kemarin tuh ngobrol sama yang lain. Sama terutama sama HCT. Ngobrol intens kayak karena saya juga mendukung Persik lah gitu di Ultras. Jadi banyak komunikasi sama dia walaupun dia juga backgroundnya Viking gitu. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Karena kalau pribadi saya satu, Kuningan satu. Gitu. Mau dia warna apapun, ya saya nggak akan musik sih. Kayak kita boleh seneng Liga Inggris, Liga Italia, Liga Belanda, tapi ya tetap aja timnas gitu kan. Iya, Karena kan iya Ultras. kita gitu ya. Saya juga kebetulan di timnas Ultras Garuda. Ultras Garuda. Ini luar biasa ya. 10 pekan.
Kemarin ada harapan yang dari hasil obrolan kemarin gitu ya, ada yang spesifik nggak? Kira-kira supporter tuh mau gimana? Minimal di Kuningan atau misalkan mau ada aksi-aksi lagi seperti kemarin atau sebelumnya kan ada yang bakar lilin itu Iya, kan bak ya. aksi lilin. Atau apalagi gitu barangkali. Kemarin HCT tuh ngobrol sama saya ya, mau ada santunan buat anak yatim, anak-anak khusus anak-anak HCT gitu yang benar-benar mendirikan menghidupkan kembali Pesik gitu, yang sampai minta sumbangan di lampu merah itu kan HCT. Dulu zaman dulu Pesik lagi vakum, nggak ada modal, nggak ada apa, yang ya ibaratnya yang merintisnya itu HCT. Ya mereka walaupun masih, tapi udah cukup dewasa lah kalau menurut saya, usianya masih pada muda, Usia apa? Usia 20-an, 30-an? 25 ke bawah lah. Masih darah-darah muda, tapi saya salut gitu, bernazar juga katanya. Kalau Kuningan masuk seri 1 mau ada santunan Dan sekarang lolos, dan itu saya lupa tanggalnya. ya. Kemarin sempat ngobrol, cuman kepotong ngobrol sama yang lain lah, banyak tuh lah supporter kemarin tuh yang datang. Tapi mantau terus Persik berarti Om Ari. Mantau dari. Terus sampai vakumnya kemarin juga sempat vakum ya sebelum sekarang. Iya, tahu. Saya sering nonton sih. Waktu itu tuh berarti terakhir main tuh kapan? 2019 ya? Sebelum aktif lagi kayak sekarang ya? Sebelum aktif lagi, sempat mau tahun berapa ya? Lupa juga. Pas siapa ketuanya kan kalau sekarang PSSI itu Pak Udin maksudnya. Nggak tahu, pernah tahu kalau ke bagian itu ya? Ke mana? Karena Manajemen ASK PSSI gitu ya? Nggak. PSSI ketuanya kan yang saya tahu siapa ya? Jenderal Polisi. Nggak yang di Kuningan, ASK. Oh, yang di Kuningan itu bukan PSSI berarti ya, ASKAB ya? asosiasi. ASKAB ya? Iya, saya nggak tahu. Nggak tahu, Ya. nggak terlalu ini ya. Oke Om Ari, mungkin terakhir dulu nih buat harapan sepak bola ke depan dengan kondisi sekarang ya. Apa yang pengen diutarakan mungkin? Ini awalan aja dulu ya, mungkin mudah-mudahan kita bisa berlanjut ke bahasan-bahasan selanjutnya nih. Ya harapan saya sih semua supporter itu damai. Iya. Ya, dan jadi pihak dari supporter dan kepolisiannya tuh berkoordinasi, panpelnya juga gitu. Jadi pas ada insiden di lapangan harus gimana arahnya, harus kemana ininya, jadi biar nggak terjadi lagi chaos seperti kemarin. Kalau dari segi korban ya itu terlalu banyak lah gitu. Terus harapannya ya Arema cepat kembali pulih dari dukanya, keluarganya dikasih kesabaran. Ya untuk timnas mudah-mudahan tidak disanksi gitu. Karena lagu kita kan Indonesia Raya, tetap klub pendukung apapun pasti kalau lihat timnas jadi bersatu dimanapun berada. Dan mungkin harus ada yang tetap mengambil tanggung jawab kemarin ya. Iya. Oke Mas Ari, ini pertemuan kita. Saya senang banget karena ya bisa ngobrol banyak lah. Tadi juga di belakang layar juga ngobrol. Iya. Makasih juga nih kopinya Ya, dan undangannya. ya mudah-mudahan bisa terus-terusan dan kita juga akan coba undang yang lain juga Mas Ari. Iya. Pokoknya kita lanjut di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu ya? Jack Mania.